Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Boleh dong tepuk tangan lagi dengan semangat karena kita masih di Islam itu indah. Masya Allah tabarakallah. Buat jamaah yang baru saja bergabung, hari ini kita sedang membahas tema apa bisa diperbaiki hati wanita yang telah hancur. Insya Allah bisa ya, kita belajar pagi hari ini ya. Disiapin catatannya makanya dan langsung aja disimak nih, aku udah tayangan lagi nih. Sanggupkah wanita jika ada di posisi ini? Kita lihat tayangannya, silakan. Tangan dulu dong. Tepuk tangan. Izinkan saya mau komentari dulu nih. Boleh, mau komentarin Itulah apa? hebatnya wanita, tepuk tangan dulu. Bagaimanapun marahnya seorang wanita, tetap masak. Ya. Walaupun marahnya wanita kepada suami, tetap nyuci, tetap nyiapin bekalnya. Laki-laki itu yang tidak tahu diri. Waduh. Oke. Tapi gimana dengan kalau misalkan hubungan rumah tangga yang sebenarnya sudah lama dipertahankan tapi sebenarnya sudah rusak lama juga. Dia bertahan karena anak. Ayo. Hukumnya apa? Bertahan cuma karena anak tapi sebenarnya sudah gak kuat untuk bertahan. Mohon penjelasannya Ustaz Maulana, silakan. Makasih banyak Mas Sony yang sangat cinta sama keluarga. Tepuk tangan dulu. Papa-papa yang jadi kebanggaan wanita, betul tidak? Amin ya Allah, Masya Allah. Apalagi Masya Allah. bapak yang 6 anak, selamat. Bapak yang baru punya 2 anak, Masya Allah. Bapak yang ditinggalkan istri. Jamaah. Yeay. Saya mau sapa dulu, ibu-ibu yang sebelah kanan dari mana? 1, 2, 3. Tasik Malaya. Dari mana ibu-ibu? Sekali lagi, dari mana? Ibu-ibu bukan bapak-bapak. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Dari mana? Biar aja. Iya. Ini bapak-bapak yang baik, tidak membiarkan istrinya berangkat sendiri. Saya curiga deh. Kenapa Ustaz? Enggak. Enggak. Jamaah. Yeay. Pertanyaan Mas Sony dan termasuk yang di rumah pasti menyimak nih. Gimana kalau ada rumah tangga yang sudah hancur tapi dipertahankan demi anak? Apakah boleh? Apa hukumnya? Kata-kata boleh, jawabannya boleh-boleh saja. Tapi ingat ya, ada 3 nih yang harus kita camkan. Yang pertama, kalau memang memprioritaskan anak, silakan. Itu bentuk kemuliaan. Ataupun dalam hal mendidik anak supaya anak tumbuh kembang dengan memiliki 2 posisi, 2 orang tua yang lengkap. Betul tidak? Yang kedua, karena ini kalau terjadi perceraian yang korban adalah anak sebenarnya. Kemudian yang kedua, lihat dulu. Rumah tangga itu adalah ibadah. Ibadah. Jadi boleh saja mempertahankan demi anak. Tapi jangan sampai merusak akidah. Demi anak, jadi dia ikut agama keluar dari agama Islam demi anak, nggak bisa. Syariat tetap syariat. Dan yang ketiga, maaf ya, jangan tersinggung. Bisa jadi ada terjadi kehancuran rumah tangga karena KDRT. Tapi mempertahankan anak rumah tangga demi anak. Tapi kalau membahayakan jiwa, tidak boleh. Tidak boleh membahayakan jiwa. Tadi itu sudah dijelasin oleh di awal tadi oleh Habib. La darara wala dirara. Jangan membahayakan diri dan jangan pula membahayakan orang lain. Artinya jangan membahayakan jiwa kita, dipertahankan tapi bahaya. Membahayakan nyawa ataupun sebaliknya, membahayakan anak, justru kita tahu suami kita jahat, tapi kita tetap pertahankan demi keutuhan rumah tangga, demi anak. Tapi kan bisa membahayakan anak juga. Nah, dari sini kita bisa belajar agama mengajarkan yang sesuatu yang baik, menyelamatkan. Makanya mohon maaf tanpa menggurui, ayo pertahankan rumah tangga demi anak tapi tidak merusak syariat dan tidak membahayakan diri. Harusnya kalau demi anak malah saling membahagiakan ya, bukan malah bertengkar terus ya Ustaz ya. Iya, karena namanya anak juga kan buah hati. Betul. Buah cinta. Masya Allah. Tepuk tangan dong untuk Ustaz Maulana. Masya Allah, tabarakallah. Hidup wanita. Hidup wanita. Hidup laki-laki. Kurang bawa pasukan Pak.
Besok lebih banyak lagi biar banyak sponsor supporternya ya. Oke, jamaah yang ada di studio aku kasih kesempatan untuk bertanya ya. Ada yang mau nanya nggak? Yuk kita masuk dulu ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Yang mau nanya boleh angkat tangannya. Ke sebelah kanan dulu ya, yang banyak perempuannya. Oh, Masya Allah. Angkat tangan sendiri boleh deh kalau gitu. Oke, Ibu silakan ikut saya sini, Bu. Iya. Iya, ayo. Takut ya. Ke depan, Bu, ke depan. Iya. Oke, mundur lagi, Bu. Cantiknya kelewatan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Bu, kasih salam, namanya siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Siti Rukmanah dari Majelis Taklim Al-Furqon, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya. Tepuk tangannya dong. Udah ada Ustadz Maulana di sini, Ibu mau nanya sama siapa? Ya, pada Habib. Ya, ngapain di sini? Orang sama Habib. Tidak apa-apa. Saya temani aja bertanya. Supaya dia tidak garogi. Iya, orang Tidak garogi. Iya, grogi. Oh, bisa aja. Yo, silakan. Assalamualaikum. Rasain aja. Waalaikumsalam. Habib. Oh, ya. Boleh saya bertanya? Boleh Ibu. Boleh. Oh, silakan. maksudnya biar nggak jomplang ya. Nemenin aja ya. Iya. Iya. Gimana? Apakah benar apabila ada laki-laki yang ingin menghancurkan hati wanita itu, baik istrinya atau anaknya ataupun ibundanya sendiri, Astagfirullahaladzim. Oh. maka akan dipersulit kehidupannya hingga mati atau hingga wafatnya itu. Baik, tepuk Apakah betul? tangan. Itu saja pertanyaannya. Ya cukup sekian. Pertanyaannya negatif ya. Tapi wajahnya semeringah. Kayak seneng banget laki-lakinya susah gitu ya. Oh, enggak. Ya kayaknya mengancam, merasa. Kasian orang mau nanya digituin. Baik Ibu, itu saja ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali lagi dulu ke tempat duduknya. Tepuk tangannya dong untuk Ibu, Masya Allah. Boleh diminta mic-nya, terima kasih. Bener gak Bib? Seperti itu Bib dari pertanyaannya. Silakan Habib Usman. Ya akhir maswani Ustaz Maulana, Ustaz Sam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ingat, ittaqid da'watal mazlum. Takutlah kalian dengan doanya orang yang terzolimin. Takut, bahaya. Karena apa? Fa innaha laisa bainaha wa bainallahi hijabun. Karena doanya itu langsung sampai kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa hijab. Tidak ada penghalang. Langsung sampai kepada Allah. Tadi dijelaskan bahwasanya sama Ustadz Maulana juga. Janganlah kalian menzalimi anak kalian. Janganlah kalian menghancurkan anak kalian. Janganlah kalian berbuat buruk terhadap anak-anak kalian. Karena apa? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'yati. Kamu itu menjadi pemimpin, dan pemimpin itu dimintai pertanggungjawaban. Bahwasanya apa? Gu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga dirimu dan keluargamu dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kamu tidak bisa menjaganya, merawatnya, mengurusnya, bahkan kamu menzaliminya, sehingga engkau mendapatkan kehancuran. Dan orang tersebut tidak ada keberkahan. Tidak akan mendapatkan apa? Tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dia zalimi ibunya. Karena ridallah fi ridha walidain wa baghdullah baghdu walidain, sakhtullah sakhtu walidain. Sehingga manusia tersebut adalah manusia yang dimurkai oleh Allah. Allah pun tidak ridha kepada manusia tersebut. Karena apa? Perilakunya zalim. Perilakunya zalim. Sedangkan Rasulullah SAW juga menjelaskan bahwasanya apa? Khiyarikum linisaihim. Berbuat baiklah kamu terhadap istrimu. Kamu menzaliminya juga. Kamu menghinakan, bahkan memukuli, gebugin, atau apalagi kamu melakukan perbuatan yang buruk terhadapnya, sehingga tidak ada kebahagiaan dan keberkahan di dalamnya. Apakah orang tersebut akan mendapatkan kehidupan yang dipersulit hingga wafatnya? Boleh jadi manusia tersebut akan mendapatkan kehancuran. Boleh jadi manusia tersebut akan mendapatkan apa? Hukuman dari Allah Subhanahu wa taala.
Karena doanya orang yang terzalimin itu sampai kepada Allah, sehingga hidupnya tidak akan ada kebahagiaan, kehancuran sudah pasti. Dan kehidupannya penuh dengan apa? Penuh dengan tipu daya syaitan, sehingga manusia tersebut tersesat di jalan apa? Di jalannya syaitan. Summa na'udzubillah. Oleh karena itu, kembalilah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah, berbuat baiklah dengan perbuatan yang sangat-sangat baik sehingga Allah ridho kepadanya, dan bertanggung jawablah sebagai seorang laki-laki, menjadi seorang pemimpin, berbuat baik terhadap istrinya, menghormati orang tuanya, perlakukan dengan cara yang baik, dan sayangi anak-anaknya, karena anak adalah tanggung jawab, sehingga Allah berikan keridhaan dan kebahagiaan kepada laki-laki tersebut. Masya Allah, tepuk tangannya dong untuk Habib Usman. Berarti ada pertanggungjawabannya. Mau kemana Ustadz? Sini dulu. Lagi kemana? jemput permaisuri. Oh, jemput permaisuri. Kita harus tanya Oh. yang berpengalaman. Oh gitu ya, Kenapa? Ustaz? Ya, Udah tanya berumah apa tangga. lagi dia? Udah. Sini dong. Iya, Wow. iya, iya, Kasih iya. mic Ya. dulu. Kacamatanya keren banget, Bu. Masya Ibu, Allah. Ini Ibu kacamata rumah night tangganya vision sudah nih. berapa lama? Udah 30 tahun. 30 tahun. Coba jelasin. Sasam, bantuin. Kalau ada wanita yang hidupnya disakiti, kemudian memaafkan, disakiti lagi, kemudian memaafkan lagi, apakah itu tanda dari Allah bahwa dia bukan jodohmu? Coba jawab. Coba jawab. Nggak tahu. Gak kata tahu. dia. Jawab dulu apa kek gitu. Apa gitu jawabannya? Iya atau tidak? Pakai mic, Bu. Pakai mic-nya, Bu. Mic-nya dipakai bukan dikasihin ke orang, Bu. Disimpan di mulut. Malah di aplikasi. Langsung aja yuk. Ya udah deh. Iya, makanya kita harus belajar mana cinta, mana nafsu biar gak tertipu tuh. Oke deh, nanti dibahas sama Ustadz Syam ya pertanyaan tadi ya. Bu, jangan kemana-mana ya. Tetap di Islam itu indah. Jamaah ho jamaah. Alhamdulillah. Ini ngapain mic-nya di ujung sini dong?